Sampai jumpa kembali bersama saya Hani Badger Channel. Sediakan waktu minimal 5 menit saja setiap harinya untuk membaca. Minimal 5 menit saja. Kita lanjutkan proses pembacaan kita. Yerusalem dulu dan sekarang masih sebuah kota terowongan. Kalau di dalam istilah sekarang ini mungkin bunker atau tunnel ya. Kalau istilah sekarang itu mungkin dikenal tunnel ya tuh, atau mungkin bunker, sejenis ruangan bawah tanah. Kini para pemberontak menghilang di bawah tanah sambil mempertahankan benteng atau citadel dan kota atas di sebelah barat. Titus butuh waktu sebulan lagi untuk menaklukkan seluruh Yerusalem. Ketika kota itu jatuh, orang-orang Romawi beserta pendukung mereka di Syria dan Yunani mengalir ke arena. Pedang di tangan mereka membantai tanpa ampun semua yang mereka jumpai dan membakar rumah-rumah berikut semua orang yang berlindung di dalamnya. Malam hari ketika pembunuhan berhenti, api kian merajalela. Titus berunding dengan 2 jagoan perang Yahudi di seberang jembatan yang membentang antara kuil dan kota, membiarkan mereka tetap hidup asalkan menyerah. Tapi mereka tetap menolak. Dia memerintahkan penjarahan dan pembakaran kota bawah. Titus berunding dengan 2 jagoan perang Yahudi di sebelah jembatan dan membentang antara kuil dan kota, membiarkan mereka tetap hidup asalkan menyerah. Tapi mereka tetap menolak. Mereka itu mungkin Tapi mereka tetap menolak. Dia memerintahkan penjarahan dan pembakaran kota bawah, yang di dalamnya setiap rumah penuh dengan mayat. Ketika para jagoan perang Yerusalem mundur ke istana Herod dan citadel, ruangan bawah tanah tadi ya. Jagoan perang Yerusalem mundur ke istana Herod dan citadel. Ketika para jagoan perang Yerusalem mundur ke istana Herod dan citadel, Titus membangun lereng-lereng untuk melemahkan mereka pada tanggal 7 Elul di pertengahan Agustus. Orang-orang Romawi menyerbu benteng-benteng itu. Pertempuran berlangsung terus di terowongan-terowongan, sampai salah satu pemimpin Yahudi, John dari Gisala, menyerah. Dia tidak terbunuh, tapi dipenjarakan seumur hidup. Tokoh lain, Simon ben Giora, muncul dengan mengenakan jubah putih dari terowongan bawah kuil dan mendapat tugas mentereng dalam upacara kemenangan Titus, perayaan kemenangan di Roma.
Dalam aniaya dan perusakan metodis sesudahnya, satu dunia musnah menyisakan beberapa momen yang membeku dalam masa. Orang-orang Romawi menyembelih orang tua dan lemah. Tulang tangan seorang perempuan yang ditemukan di jalan ke pintu di rumahnya yang terbakar menunjukkan kepanikan dan teror. Abu Mansion di perkampungan Yahudi menceritakan neraka itu. 200 koin perunggu telah ditemukan di sebuah toko di jalan yang membentang di bawah tangga monumental menuju kuil. Sebuah penyimpanan rahasia yang mungkin disembunyikan pada malam terakhir jatuhnya kota itu. Segera setelah itu, bahkan orang-orang Romawi pun bosan membantai. Ternyata bisa bosan juga ya. Orang-orang Yerusalem digiring ke kamp konsentrasi yang dibuat di istana perempuan kuil. Di sana mereka disaring, para petempur dibunuh. Yang kuat dikirim ke proyek pertambangan Mesir. Yang muda dan tampan dijual sebagai budak. Disiapkan untuk dibunuh seperti singa dalam sirkus, atau disiapkan untuk suatu tugas dalam upacara kemenangan, triumf. Josephus mencari di antara para tawanan yang malang di halaman kuil, menemukan saudaranya dan 50 teman yang dia kebaskan dengan izin Titus. Kedua orang tuanya diduga sudah mati, tapi dia melihat 3 temannya termasuk yang disalib. Hati saya sangat terpukul dan berkata kepada Titus, yang memerintahkan agar ketiganya diturunkan dan dirawat oleh dokter. Hanya satu yang selamat. Titus memutuskan seperti Nebukadnezar untuk melenyapkan Yerusalem. Suatu keputusan yang menurut Josephus disebabkan oleh kesalahan para pemberontak. Pemberontakan penghancuran kota dan orang Romawi menghancurkan pemberontakan itu. Pemberontakan penghancuran kota dan orang Romawi menghancurkan pemberontakan itu. Penggulingan monumen paling mengesankan dari Herodes yang agung. Kuil pasti menjadi sebuah tantangan teknologi tersendiri. Stupa-stupa raksasa Royal Portico runtuh ke jalan, dan di sana semua itu ditemukan hampir 2000. Stupa-stupa raksasa Royal Portico runtuh ke jalan, dan di sana semua itu ditemukan hampir 2000 tahun kemudian dalam sebuah tumpukan besar. Keadaannya persis seperti ketika runtuh, tersembunyi di bawah debu-debu berabad-abad.
Reruntuhan itu tertumpuk dalam ceruk lembah di samping kuil, mengisi sebuah jurang. Kini hampir tak terlihat antara bukit kuil dan kota atas. Apa harus dihancurkan? Kan begitu. Kan bisa dijadikan barang koleksi. Tapi itu mungkin karena sebagai bentuk kalau wilayah itu sudah dikuasai oleh Romawi. Tapi tembok-tembok yang masih ada dari bukit kuil, termasuk tembok barat, masih bertahan. Spolia, batu-batu yang runtuh itu dari kuil Herod dan kota ada di mana-mana di Yerusalem, digunakan ulang oleh semua penakluk dan pembangun Yerusalem, dari Roma sampai Arab. Spolia, batu-batu yang runtuh itu dari kuil Herod dan kota yang ada di mana-mana di Yerusalem, digunakan ulang oleh semua penakluk dan pembangun Yerusalem, dari Roma sampai Arab, dari masa perang salib sampai Ottoman, selama lebih dari 1000 tahun sesudahnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang mati di Yerusalem, dan sejarawan kuno selalu tidak teliti dengan angka. Jelaslah, kan terlalu banyak kan. Tacitus mengatakan ada 600.000 di kota yang terkepung itu. Sementara Josephus mengklaim lebih dari 1 juta. Berapapun angkanya yang benar, jumlahnya pasti sangat besar. Dan semua orang ini mati kelaparan, dibunuh atau dijual sebagai budak. Titus melakukan tur kemenangan yang mengerikan. Gundiknya Berenice dan saudara lelaki Berenice, yakni raja, menjamunya di ibu kota Kaisaria Filipi, yang ada di wilayah daratan tinggi Golan saat ini. Di sana dia menyaksikan ribuan tawanan Yahudi saling berperang dan melawan binatang-binatang buas sampai mati. Beberapa hari kemudian dia melihat 2.500 orang lagi terbunuh dalam siklus di Kaisaria Maritima, dan masih banyak lagi yang disembelih dengan bersenang-senang di Beirut sebelum Titus kembali ke Roma untuk merayakan triumf. Di sana dia menyaksikan ribuan tahun melawan binatang buas. Oh ya, seperti itu ya. Batu matador apa? Lawan banteng tentu ya. Sampai mati kemudian ya. Legiun-legiun menghancurkan total seluruh kota dan menggulingkan tembok-temboknya. Titus hanya meninggalkan menara Citadel Herod
sebagai monumen nasib baiknya. Di sana Legiun ke-10 menjadikannya sebagai markas. Ini adalah akhir yang dicapai Yerusalem, tulis Josephus. Sebuah kota dengan kemegahan dan kedikjayaan yang terkenal di antara seluruh umat manusia. Oke, baiklah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Demikian pembacaan kita kali ini, perenungan kita dan pembahasan kita tentang prolog tentang Yerusalem. Kita akan lanjutkan pembacaan tentang prolog di pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video yang akan kami upload di selanjutnya. Terima kasih.